Pernah kebayang nggak punya iman yang saking luar biasanya sampai bikin Yesus sendiri takjub? Nah, hari ini kita bakal bedah 4 prinsip utama di balik iman yang mengejutkan itu. Dan semuanya terungkap dari satu kisah yang keren banget. Oke, ini dia rute kita hari ini. Kita mulai dari kisah si perwira Romawi. Terus, kita dalemin soal apa itu otoritas rohani. Lanjut ke rahasia di balik istilah dikenal oleh Allah. Gak lupa kita bahas soal kekuatan dari kerendahan hati, dan terakhir kita jawab pertanyaan penting. Kenapa sih iman itu harus diuji? Yuk kita langsung masuk. Oke, kita mulai dari ceritanya ya. Kita buka kitab Matius pasal 8, dan kita ketemu tokoh yang sebenarnya nggak disangka-sangka, seorang perwira Romawi. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apa sih yang bikin iman perwira ini beda banget? Apa yang dia ngerti yang orang lain waktu itu mungkin nggak nangkep? Ini yang mau kita bongkar sama-sama. Coba deh dengerin baik-baik kata-katanya. Katakan saja sepatah kata. Wow, kalimatnya simpel banget kan? Tapi di balik kesederhanaan itu, ada sebuah pemahaman soal kuasa yang dalam banget. Jauh melebihi orang-orang pada zamannya. Nah, ini dia kuncinya. Rahasia imannya itu cuma satu. Dia paham betul apa itu otoritas rohani. Inilah prinsip pertama yang bakal kita kupas. Perhatiin deh, perwira ini manggil Yesus dengan sebutan Tuan, atau dalam bahasa aslinya, Kurios. Ini bukan sekedar panggilan sopan loh. Buat seorang militer, Kurios itu ya komandan, atasan langsung yang perintahnya mutlak. Beda sama Theos, sebutan untuk Tuhan yang Maha Kuasa secara umum. Dia menempatkan Yesus sebagai komandan langsung atas situasinya. Nah, otoritas ini dalam bahasa Yunani disebut exousia. Ini bukan cuma soal kekuatan fisik atau dunamis. Gini deh bedanya. Preman di pasar mungkin punya dunamis, kekuatan buat bikin onar. Tapi seorang jenderal, dia punya exousia, hak legal untuk memberi perintah, dan semua pasukannya pasti taat. Si perwira ini ngerti banget konsep ini. Dan yang bikin merinding, pemahaman si perwira ini nyambung banget sama apa yang Yesus sendiri katakan nanti. Bahwa dia pegang semua exousia, semua otoritas di surga dan di bumi. Kerennya, si perwira ini seorang non-Yahudi, justru yang bisa nangkep kebenaran ini lebih dulu. Oke, jadi kalau kita udah tunduk sama otoritas Yesus, terus apa? Nah, disinilah ada perubahan yang fundamental di dalam diri kita. Fokusnya bergeser. Bukan lagi soal apa yang kita lakukan, tapi soal siapa diri kita. Ini membawa kita ke prinsip kedua, rahasia dikenal oleh Allah. Coba-coba deh resapi ayat ini. Perspektifnya itu dibalik total. Ini bukan soal kita yang berusaha setengah mati buat kenal Tuhan. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita dikenal oleh Allah. Artinya ada inisiatif dari Tuhan, rohnya yang datang, yang mengakui kita lebih dulu. Gimana prosesnya? Nah, kitab Roma ngejelasin langkah-langkahnya. Pertama, kita jadi milik Kristus. Titik. Itu membuka pintu bagi rohnya untuk tinggal di dalam kita. Terus, kita mulai belajar untuk dipimpin sama roh itu, dan hasilnya apa? Kita akhirnya sadar dan hidup dalam identitas baru kita sebagai anak Allah. Dan inilah teman-teman, garis pemisah yang paling tajam antara iman yang beneran hidup dan sekedar ritual agama yang kosong, yaitu kehadiran roh Tuhan. Tanpa hubungan nyata ini, tanpa rohnya yang mengenal kita, semua perbuatan baik, bahkan mujizat sekalipun, bisa berujung pada kalimat yang paling menakutkan itu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Oke, kita punya otoritas dan identitas baru. Terus cara hidupnya gimana? Apa kita jadi sombong rohani? Justru kebalikannya. Si perwira Romawi ini lagi-lagi ngasih kita contoh sempurna lewat apa yang kita sebut hukum kerendahan hati. Konsep rendah hati di Alkitab itu unik loh. Bukan soal merendahkan diri sendiri sampai kita merasa nggak berharga. Sama sekali bukan. Intinya justru simpel. Anggap orang lain lebih penting. Jadi, daripada pusing mikirin gimana ya biar kelihatan rendah hati, lebih baik kita fokus ke gimana ya caranya meninggikan orang lain. Dan kalau kita butuh teladan puncaknya, ya tentu saja Yesus. Bayangin, dari posisi tertinggi di alam semesta, dia rela mengosongkan dirinya, jadi hamba, bahkan merendahkan dirinya sampai mati. Itu adalah level kerendahan hati yang paling puncak. Nah, si perwira ini mempraktekkan ini dengan sempurna. Waktu dia bilang, aku tidak layak, itu bukan basa-basi. Itu adalah sebuah pengakuan hierarki rohani. Dia menempatkan otoritas Yesus jauh di atas posisinya sebagai seorang perwira Romawi yang terhormat. Dia tahu tempatnya. Oke, kita udah ngerti soal otoritas, identitas, dan kerendahan hati. Tapi mungkin ada yang nanya,
Kalau gitu, kenapa hidup kok masih berat ya? Kenapa masih ada pergumulan? Nah, ini membawa kita ke prinsip terakhir yang super penting, tujuan di balik ujian iman. Alkitab melihat pencobaan itu bukan sebagai hukuman. Anggap aja itu kayak tes keaslian, persis seperti emas yang dimasukkan ke dalam api. Tujuannya bukan buat menghancurkan emasnya kan? Bukan. Tujuannya justru untuk memurnikan, untuk membuktikan nilainya yang sejati. Kita lihat lagi teladan Yesus. Perhatiin deh urutannya. Baru aja Tuhan dari surga bilang, inilah anakku yang kukasihi. Momen berikutnya apa? Dia langsung dibawa roh untuk diuji. Dan serangannya langsung ke intinya. Jika engkau anak Allah, ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah pola. Nah, pemahaman ini mengubah segalanya. Ujian yang kita hadapi itu bukan jebakan yang dirancang supaya kita gagal. Sebaliknya, itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih supaya kita bisa lulus dan menerima kehormatan. Ingat kan, nggak ada ujian yang nggak ada wisuda. Ilustrasi ini menjelaskannya dengan sangat baik. Respons kita terhadap tekanan itu menunjukkan kualitas iman kita. Kalau beban ringan kita ngeluh, ya imannya biasa aja. Beban berat terus ngeluh, oke masih bisa dimaklumi. Tapi saat beban lagi berat-beratnya dan kita masih bisa memuji Tuhan, nah itu dia iman yang nilainya tinggi, iman yang asli. Jadi kalau kita rangkai semuanya, lihat deh, dalam satu tindakannya yang sederhana itu, si perwira mendemonstrasikan keempat prinsip ini. Dia mengakui otoritas Yesus, bertindak dari iman, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa, dan akhirnya dia lulus ujian imannya dengan cemerlang. Makanya, gak heran kalau Yesus sampai takjub. Bukan cuma karena si perwira ini percaya, tapi karena dia punya pemahaman yang fungsional, pemahaman yang mendalam tentang cara kerja kerajaan Allah. Sesuatu yang bahkan banyak pengikutnya sendiri belum punya saat itu. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Bagaimana jika beban terberat yang sedang Anda hadapi saat ini sebenarnya bukan untuk menghancurkan Anda, tapi justru itu adalah panggung yang sudah disiapkan sebagai kesempatan terbesar Anda untuk menunjukkan iman yang sama mengejutkannya?